Shalom, salam nafas pagi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Kita akan kembali merenungkan sabdanya yang hari ini didasarkan dari Kisah Para Rasul 4 ayat 13 sampai dengan 22. Mari kita menyatukan hati sebelum kita mendengarkan sabdanya. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih, kemurahan, dan pertolongan-Mu yang senantiasa nyata dan ada di dalam kehidupan kami. Engkau telah menyelamatkan dan menopang kehidupan kami, sehingga kami menemukan berkat, menemukan kesegaran, dan menemukan kekuatan. Maka kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami yakin senantiasa menumbuhkan iman kami untuk terus percaya dan berserah pada mukjizat dan kuasa-Mu yang bekerja kini dan sepanjang masa atas hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya, dan mohon ampun atas setiap dosa pelanggaran kami Tuhan. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber sabda kebenaran dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, percaya, dan berserah. Amin. Kisah Para Rasul 4, ayat 13 sampai dengan 22, demikian sabda Tuhan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan, kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan, berbahagialah kita yang percaya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan nafas pagi hari ini adalah jangan meremehkan. Suatu kali ada pernikahan di kampung simbah saya. Waktu itu saya masih kecil, dan biasa dalam tradisi masyarakat Banyumas ada namanya begalan. Sebelum pengantin masuk ke tempat resepsi, kemudian ada orang yang membawa perlengkapan dapur, dan kemudian perlengkapan itu dijatuhkan dan untuk diperebutkan oleh masyarakat. Saya hanya berkata kepada sepupu saya, nanti kalau itu dijatuhkan, mari kita ambil semuanya. Tapi kemudian ada orang tua di belakang saya, tetangga simbah saya. Dia sambil mencibir, mana bisa. Lalu kemudian saya timbul semangat untuk bisa membuktikan. Kemudian saya mengatur strategi. Ada dua sepupu saya yang saya minta untuk menghalang-halangi masyarakat tidak leluasa mengambil peralatan dapur tersebut. Dan benar, ketika itu dijatuhkan pikulannya tepat di depan saya. Saya kemudian mengambil pikulannya dan kemudian saya bawa lari. Sementara sepupu saya tadi menghalang-halangi yang lain. Dan pada akhirnya
Saya bawa sampai ke rumah Simbah. Kemudian saya tutup pintu, saya kunci. Dan masyarakat berbondong-bondong karena tidak bisa masuk. Dan pada akhirnya pintu dibuka oleh Simbah saya dan ada masyarakat yang meminta berbagai peralatan dapur yang tadi bisa saya rebut. Saya tidak berpikir lagi tentang barang-barang yang saya dapatkan, tidak. Tapi lebih kepada bahwa saya bisa melakukan itu. Awalnya sebenarnya hanya bercanda dengan sepupu saya tadi. Tapi kemudian ada yang meremehkan saya sehingga kemudian saya menjadi bangkit. Demikian juga realitas di sekitar kita. Ada orang-orang yang dicibir atau diremehkan gara-gara persoalan satu sosial, ekonomi, pendidikan, jabatan, dan lainnya. Tetapi orang-orang ini berhasil membuktikan dirinya. Ya dari nol bisa bangkit, bahkan sukses, atau anak-anaknya berhasil meraih pada jenjang pendidikan yang tinggi. Kita mungkin pernah mendengar seorang anak tukang becak bisa sampai kuliah di Inggris. Tentu yang meremehkan menganggap bahwa orang-orang tersebut madesu, masa depan suram. Ia lupa bahwa kehidupan itu terus berjalan. Bahwa ketika seseorang bersemangat, ketika seseorang berusaha, bekerja keras, bersungguh-sungguh, pasti akan mendapatkan hasil pada tujuannya. Sementara yang meremehkan atau mencibir, dia merasa cukup nyaman dan aman, dan ia tidak menjadi waspada, malah kemudian hidupnya tidak jalan dengan baik, bisa jadi ia semakin tenggelam dan runtuh. Celakanya ada juga orang yang diremehkan atau dicibir, malah kemudian menikmati cibiran itu sehingga punya mentalitas menderita. Ya sudahlah, saya orang kecil, saya orang bodoh, saya tidak mampu, dan sebagainya, sehingga ia tidak maju-maju. Dan itu tidak menggugah dirinya. Malah sepertinya ada mentalitas di mana ia tidak sanggup untuk kemudian menemukan kehidupan atau merayakan pengharapan di dalam Tuhan. Banyak di antara kita bisa jadi melakukan itu. Sehingga kehidupannya hanya begitu-begitu dan bahkan mungkin semakin turun. Menarik jika kita perhatikan di ayat yang ke-13 dari Kisah para Rasul keempat. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Petrus dan Yohanes dibawa ke pengadilan gara-gara ia memberitakan tentang Tuhan Yesus yang telah bangkit. Dan terlebih, mereka dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang yang lumpuh. Di ayat yang kelima, ada pemimpin-pemimpin Yahudi, tua-tua, dan ahli-ahli Taurat membawa mereka ke pengadilan, dan di situ ada imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander. Orang-orang ini kaget luar biasa, karena mengetahui bahwa Petrus dan Yohanes bukan orang terpelajar. Dan mereka juga tahu bahwa kedua orang ini adalah pengikut Yesus. Mereka menjadi heran karena Petrus dan Yohanes telah dipakai Tuhan untuk menyembuhkan atau mengadakan mukjizat. Dan di sisi yang lain, mereka punya hikmat, mereka punya kebijaksanaan, mereka punya cara pandang yang luas, mereka bisa berbicara, mereka bisa kemudian menyatakan kebenaran di pengadilan. Bahkan mereka tidak takut, disebutkan di ayat 13 tadi, memiliki keberanian. Tentu bagi orang-orang ini yang mengadili mereka, biasanya kalau orang dianggap kecil, tidak punya pendidikan, dan status sosialnya dianggap rendah, biasanya akan kemudian takut, keder. Tetapi yang terjadi, Petrus dan Yohanes justru mempertanggungjawabkan imannya dengan luar biasa. Apalagi kemudian di ayat berikutnya, di ayat 14. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Ketika mereka berusaha untuk menjatuhkan, untuk mengadili atau menghukum Petrus dan Yohanes, mereka tidak bisa. Artinya apa? Seperti diungkapkan di ayat yang ke-16. Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem. Mereka tidak bisa membantah apa yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes. Mereka juga tidak bisa membantah bahwa di depan mata mereka ada orang yang telah disembuhkan. Yang ketiga, disebutkan telah nyata bahwa itu disaksikan oleh
masyarakat Yerusalem. Dan yang keempat disebutkan, mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan tidak dapat menyangkalnya. Artinya mereka, orang-orang yang berusaha menjebloskan Petrus dan Yohanes, tahu bahwa itu adalah kebenaran, bahwa itu terbukti, dan itu tidak bisa disangkal. Tetapi kenapa mereka masih berusaha untuk menghakimi kedua rasul Tuhan ini? Yang pertama jelas mereka terganggu. Terganggu bukan imannya, tapi terganggu karena posisi, entah kuasa, jabatan, atau apapun yang mereka miliki. Mereka sudah melihat, mereka sudah menyaksikan karya Tuhan Yesus. Bahkan dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Tapi mereka mengkeraskan hati, mengabaikan atau meremehkan ajaran Tuhan Yesus. Sekalipun kebenaran itu jelas terlihat dan disaksikan mereka dan penduduk Yerusalem. Tapi kembali, karena mereka sudah punya kebencian, maka mereka tidak berminat untuk terbuka akan Tuhan Yesus. Demikian pula, mereka menganggap semua itu rendah. Mereka tidak mau berjumpa. Sehingga yang dalam pikiran mereka adalah bagaimana membungkam murid-murid Tuhan Yesus. Bukan kemudian mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Di ayat 17, menarik. Kejahatan itu semakin dibuai. Mereka justru melahirkan kejahatan baru. Ayat 17, tetapi supaya hal itu jangan makin luas, tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan kemudian dilanjutkan ayat 18. Benar-benar, mereka ingin supaya Petrus dan Yohanes jangan lagi memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus, bahkan mengancam dengan keras dan melarang. Tadi, karena kebencian melahirkan kejahatan, dan kejahatan. Sekalipun mereka telah menyaksikan, mengalami, melihat sendiri, dan bukan hanya mereka, orang yang disembuhkan di depan mereka, dari penduduk Yerusalem juga menyaksikan. Tapi kembali, mereka telah menutup hati. Pesan apa yang kita terima? Yang pertama, kita seringkali merasa bahwa kita bukan seperti yang lain. Karena mungkin status pendidikan, soal kekayaan, soal jabatan, atau soal terah dan lain sebagainya. Tapi lihatlah, Tuhan Yesus memakai Petrus, Yohanes, dan murid-murid yang lain, yang dianggap komunitas yang tak berpendidikan. Untuk itulah, mari kita harus percaya bahwa Tuhan juga memakai kita masing-masing, apapun potensi diri kita. Hargailah dari setiap ciptaan yang Ia nyatakan atas hidup kita. Kita yang adanya sekarang ini, tentu akan menjadi berkat jika kita mau sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Bahkan yakinlah, dalam segala situasi yang kita hadapi, kita akan bisa mempertanggungjawabkan semua dengan berani. Karena kuasa Tuhan Yesus bekerja, menolong, dan memberkati kita. Sebenarnya Petrus dan Yohanes, mereka tidak gentar di pengadilan. Karena mereka percaya, Kristus yang bangkit adalah Kristus yang hidup yang menyertai mereka. Demikian juga Kristus yang bangkit adalah Kristus yang memelihara kehidupan kita. Beranilah dan jangan remehkan kuasa kasih Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Tapi sambutlah dan rayakan kuasa kasih-Nya yang menyelamatkan kita. Bahwa Ia menyanggupkan kita untuk bisa menjalani kehidupan ini. Yang kedua, jangan remehkan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Pasangan hidup, anak-anak kita, orang tua kita. Karena kita seringkali terpancing untuk merendahkan yang lain. Karena merasa diri kita lebih hebat, lebih kuat, lebih mampu. Sehingga kita menghina yang lain. Bahkan mungkin menjatuhkannya, menjadi objek candaan, jadi objek fitnahan kita, menjadi objek eksploitasi. Kita tidak tahu apa yang terjadi atas kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka panggilan kita, terimalah siapa saja yang ada di sekitar kita. Jangan memandang apapun dan siapapun dia. Orang jahat bisa bertobat.
Bahkan kita yang merasa benar belum tentu bisa bertobat. Justru orang yang jahat yang bertobat mungkin kehidupannya akan jauh lebih baik daripada kita. Orang-orang yang miskin, menderita dan sebagainya harus kita bantu. Jangan kita malah bersorak-sorak atas penderitaan mereka. Kalau Tuhan hadir dalam kuasa dan mujizat, Tuhan bisa memuliakan dia dengan cara dan kasih-Nya yang luar biasa. Bahkan bisa kemudian pada akhirnya mempermalukan kita karena hidupnya mungkin saja lebih baik, lebih sukses daripada kita. Bagian kita adalah mari bersama-sama menemukan kebenaran yang sejati dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan pernah kita menganggap remeh, merendahkan, dan menghina yang lain. Karena yang lain sama berharganya dengan kita di mata Tuhan yang menciptakan kita. Anak-anak tidak boleh kemudian merendahkan orang tua karena pendidikan kita lebih tinggi atau kita merasa lebih hebat, mampu, lebih kuat. Demikian juga orang tua, jangan kemudian menganggap bahwa punya pengalaman lebih, sehingga apapun yang dikatakan yang lain, yang lebih muda, dianggap tidak berguna. Juga pasangan hidup, saling mendengar itu penting, berkomunikasi dengan baik itu juga berharga. Maka yakinlah ketika kita tidak meremehkan, kuasa Tuhan juga bekerja melawat kita, sehingga kehidupan itu akan damai, tentram, bersahaja, dan bersahabat. Bahkan kita bisa membangun kehidupan bersama yang lebih indah. Pesan yang ketiga, jangan remehkan pula karya kasih Tuhan yang bekerja atas hidup kita. Yang sudah di depan mata kita, bahkan kita mengalaminya. Itu sangat menyolok kita melihat bahwa kita merasakan dan kita tidak bisa menyangkal atau membantah. Ingatlah itu. Dan kiranya terus kita hidupi dalam panggilan iman kita. Supaya dalam keadaan situasi apapun yang sedang kita hadapi, kita mengambil kembali, kita memaknai kembali perjumpaan-perjumpaan yang Tuhan nyatakan oleh kasih dan kemurahannya yang terjadi atas hidup kita. Karena yang nyata, yang benar darinya, tidak pernah akan luntur oleh waktu. Kebenarannya kekal, menopang kehidupan kita. Sebagai penutup, renungan nafas pagi hari ini dengan tema jangan meremehkan. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-19. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silahkan, kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah." Dan dilanjutkan ayat 20, "Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Orang-orang Yahudi menyangka kalau orang-orang yang tak terpelajari ini bisa kemudian diancam, ditakut-takuti supaya tidak berbicara. Tapi mereka salah. Nah, Petrus dan Yohanes sudah mendengar, sudah melihat, dan mengalami bagaimana Tuhan Yesus hadir. Maka mereka tidak bisa ditutup dengan penindasan yang dilakukan orang-orang Yahudi ini. Justru yang terjadi, mereka tidak mau menuruti ancaman itu. Mereka harus menurut kepada Tuhan. Orang-orang Yahudi ini benar-benar meremehkan kasih Tuhan dan meremehkan kedua rasul ini. Karena mereka meremehkan, mereka tidak mengalami kuasa yang dari Tuhan itu. Karena mereka meremehkan, mereka tidak menjadi percaya. Untuk itulah, mari kita teguhkan kehidupan kita. Jangan remehkan apapun yang ada di sekitar kita. Jangan remehkan kuasa kasih Tuhan yang hadir senantiasa. Jangan rendahkan itu. Jangan hina Tuhan yang telah menopang hidup kita. Maka Ia telah menyelamatkan kita. Kini dan ke depan Ia memastikan bahwa berkat-Nya tak pernah surut atas pengharapan kita. Demikian juga yang ada di sekitar kita. Mari kita hargai. Kita tidak bisa menghakimi. Karena kita tidak tahu kehidupan orang-orang yang di sekitar kita ke depan. Jangan remehkan. Karena Tuhan yang hadir tidak pernah meremehkan kita. Bahkan membuat kita berharga dengan keselamatannya yang kekal. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan akan kebenaran firman-Mu yang telah kami terima. Kami percaya, kami telah dimampukan untuk mengerti bahwa segala sesuatunya kami harus menghargai. Termasuk juga mengingat akan setiap kasih kemurahan dan kuasa-Mu yang terjadi atas hidup kami. Kiranya apa yang telah terjadi dalam hidup kami ini
membuat kami terus berani mempertanggungjawabkan iman kami dan menempuhnya dan merayakannya, sehingga segala sesuatunya bisa terjawab dan menjawab pula setiap tantangan yang sedang kami hadapi. Untuk itu Tuhan, teguhkan iman kami untuk senantiasa percaya kepadamu. Dari semua yang telah kami lihat, kami dengar, dan kami alami ini, kiranya pula terus membangun iman kami untuk teguh di hadapan-Mu. Dan mampukan kami juga untuk tidak meremehkan yang ada di sekitar kami, bahwa semuanya berharga, bahkan menjadi berkat untuk kami ya Tuhan. Untuk itu tolonglah kami Tuhan, untuk kehidupan kami juga, dan setiap pergumulan kami, harapan kami, rinduan kami, dan Engkau mengetahui beban berat yang sedang kami rasakan. Kami yakin kasih kemurahan-Mu Tuhan memulihkan kehidupan kami masing-masing. Demikian juga atas kehidupan rumah tangga kami yakin Tuhan membuat menjadi harmonis. Bahkan di setiap keadaan sakit yang sedang kami derita, Engkau menolong, menyegarkan, dan menguatkan kami. Kami juga berdoa untuk gereja. Kami yakin Tuhan, biarlah kami terus terbangun dalam iman kami Tuhan. Terus berkomunikasi dan menjalin kasih dan damai sejahtera di antara kami. Sekalipun kami saat ini berjarak oleh karena pandemi, tapi kiranya nafas kehidupan dalam kasih itu terus kami hidupkan Tuhan dalam persekutuan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kehangatan itu terus menjadi berkat yang menopang kami, dan kehangatan itulah yang menjadi sandaran kami untuk senantiasa kami menyatu di dalam tubuh-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati juga bangsa dan negara kami. Tolonglah Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu memberkati bangsa dan negara kami, sehingga keamanan, ketentraman, dan semuanya Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami Indonesia. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, percaya, dan berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.